Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Anggota dalam kelompok 3 ini yaitu Komang Puspayanti, Mercy Patandung, dan Cornelius Sulu. Baiklah, saya akan memaparkannya sedikit, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran. Komponen dalam membuka dan menutup pembelajaran yaitu pertama, komponen membuka pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Gaya mengajar menggunakan media pembelajaran atau pola interaksi yang bervariasi, menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide dan yang bertentangan dan memperhatikan minat atau interest siswa. Yang kedua, memberikan acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, memberikan persepsi atau memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan yang utuh. Komponen menutup pembelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran. Yang kedua, melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru antara lain adalah mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala suatu bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan ini merupakan bagian dan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindakan, dorongan, atau koreksi. Tujuan dan pemberian penguatan ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Yang keempat, komponen keterampilan penguatan. Yang kelima, yaitu verbal reinforcement, merupakan penguatan dalam bentuk kata-kata seperti pujian atau komentar. Contohnya, pekerjaanmu rapi benar. Yang keenam yaitu gesture reinforcement atau nonverbal. Terdiri dari penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda lain, penguatan tak penuh.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita untuk semua. Saya pemateri kedua dari kelompok 3 bernama Mercy Patandung, NIM 19014020113. Materi saya jelaskan ini mengenai keterampilan mengadakan variasi mengajar. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kejenuhan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Jadi keterampilan menggunakan variasi menggunakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Tujuan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar yaitu menghilangkan kebosanan dan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi, serta didik dan memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Adapun prinsip-prinsip penggunaan variasi. Pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Terakhir, direncanakan dengan baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Penyajian suatu penjelasan dapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan, yaitu pertama, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana dan terang, jelas. Kedua, bahan yang diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan terlebih dalam menjelaskan serta dengan contoh dan ilustrasi. Adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman serta peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru adalah pengajaran melibatkan atau tanggung jawab menggunakan tanya jawab. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran terhadap bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Adapun beberapa pertanyaan yang antara lain: 1. Mendorong siswa untuk berpikir. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. 4. Memusatkan perhatian siswa pada satu masalah. Membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik. Komponen keterampilan dasar bertanya. 8. Jelas dan singkat. Artinya pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa dengan taraf perkembangannya.
9. Pemberian acuan. Artinya, sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berupa informasi yang perlu diketahui siswa. 10. Penyebaran artinya, beberapa pertanyaan perbedaan ditujukan kepada siswa. Berbeda pula, pemindahan giliran, artinya satu pertanyaan dijawab secara bergilir oleh beberapa siswa. 12. Pemberian waktu berpikir, artinya setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa untuk menjawabnya. Terakhir, pemberian tuntutan, artinya guru harus memberikan tuntutan saat jawaban siswa tidak sesuai harapan, sehingga secara Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Saya akan mulai dari slide yang ke-12, yaitu keterampilan membimbing diskusi. Oke, langsung saja. Yang perlu kita ketahui, diskusi adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerja kesama kelompok, bertujuan memecahkan permasalahan, mengkaji konsep dan prinsip. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi tersebut berlangsung sesuai dengan pembelajaran. Oke, kita masuk ke komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbingan. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada topik dan tujuan diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urutan pikiran siswa. Dan yang kelima, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Oke, kita lanjut untuk prinsip-prinsip membimbing diskusi. Yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Nah, apabila kita melaksanakan diskusi dalam suasana menyenangkan, bisa jadi siswa akan lebih aktif daripada di suasana yang menegangkan ya. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Dan yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dan diskusi. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi. Yang pertama, yang harus dihindari ya dalam membimbing diskusi. Yang pertama, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Seperti di prinsip-prinsip tadi ya, berikan waktunya cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Dan yang ketiga, membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Tidak boleh ya. Tidak boleh membiarkan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Semua peserta didik aktif ya. Dan yang keempat, membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Nah, yang harus dibahas dalam diskusi harus topik atau materi yang sedang kita diskusikan, tidak ada topik pembicaraan lain. Dan yang kelima, membiarkan peserta didik tidak aktif atau tidak merumuskan hasil diskusi. Nah, saya kira cukup untuk prinsip-prinsip membimbing diskusi dan juga hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang ke-7, keterampilan mengelola kelas. Pertama-tama yang kita harus ketahui adalah mengelola kelas secara umum adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengolahan belajar dan dapat berlangsung secara optimal. Nah, pengolahan kelas secara umum itu adalah penciptaan kondisi kelas yang dapat memungkinkan kita atau pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Untuk pengolahan kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu preventif dan represif.
Untuk itu nanti kita bahas ya. Kita ke prinsip-prinsip pengelolaan kelas dulu. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Nah, dalam kelas perlu kehangatan dan keantusiasannya. Yang kedua, tantangan. Nah, kalau kelas nggak ada tantangannya akan biasa-biasa saja. Yang ketiga, bervariasi. Dan yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Kita harus bisa menerapkan penanaman disiplin diri dalam kelas ya. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Komponen keterampilan mengolah kelas. Yang tadi ya, kita sudah ketahui komponen mengolah kelas dibagi dua, yaitu preventif dan represif. Nah, di sini kita akan bahas untuk keduanya. Yang pertama, keterampilan preventif. Keterampilan preventif berkaitan dengan kemampuan guru di dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-kegiatan yang berubah dengan hal tersebut, yaitu inisiatif guru dalam mengambil pelajaran serta kegiatan-kegiatan dalam hal-hal berikut, yaitu menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menegur, dan juga memberikan penguatan. Nah, untuk preventif. Kita lanjut untuk represif. Pada keterampilan represif berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengambil kondisi belajar untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Strategis yang dapat dilakukan yaitu modifikasi tingkah laku, 2. mengelola kelompok, 3. menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Sekira cukup ya untuk komponen keterampilan mengolah kelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu keterampilan menggunakan media. Nah, ini yang paling berguna untuk sekarang ya, yaitu media ya. Bila kalian tidak terampil menggunakan media, ya agak sulit ya untuk mengajar sekarang. Tapi kalau kita mampu ya ada kemudahannya. Pertama, media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan adanya media dapat membantu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa? Untuk bisa membuat siswa lebih mengerti. Ya, mungkin dengan media bisa dengan mudah siswa mengerti begitu. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam media cetak, non-cetak, atau media elektronik dan non-elektronik. Oke, kita lanjut ke beberapa jenis media pembelajaran yang sering digunakan. Di antaranya media pandang, dengar, dan gerak. Contohnya film. Yang kedua, media pandang gerak. Contohnya film tak bersuara. Yang ketiga, media pandang diam. Contohnya slide, gambar, dan juga poster. Yang keempat, media dengar, rekaman. Contohnya rekaman. Yang kelima, media cetak. Contohnya buku. Yang paling umum sekarang LKS, majalah, dan juga koran. Yang keenam, multimedia. Nah, ini yang paling berguna untuk sekarang, yaitu multimedia ya, dengan contohnya itu komputer ya. Kita komputer dan slide berangkai ya. Dengan komputer kita bisa dengan mudah mengajar ya, apalagi dengan belajar online sekarang. Kita lanjut untuk tujuan dari penggunaan media. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar terlihat verbalitis. Yang kedua,
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang ketiga, menimbulkan kegairahan belajar. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kita lanjut untuk komponen-komponen dan contohnya. Tadi sudah kita bahas beberapa sih. Yang pertama, media audio, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengar oleh siswa, misalkan radio, tape recorder juga. Dan yang kedua, media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa, misalkan peta, gambar, dan pemandangan. Peta, gambar, dan gambar pemandangan. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, mempunyai sifat dapat dilihat, didengar oleh siswa, mempunyai sifat dapat dengar dan dilihat oleh siswa, misalkan televisi dan juga film. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan komponen-komponen contoh, dan itu juga sudah mengakhiri dari materi kami kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.